Ya, oke. Terima kasih. Jadi ya tadi itu, yang pertama dari sisi pasiennya itu pakai aplikasi yang ada di HP, dari apa, aplikasi aktif, nanti akan dijelaskan oleh Syifa. Nah, satu lagi dari sisi pemantau. Nah, dari sisi pemantau itu nanti akan menggunakan, yang kayak tadi yang, mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah ikut di apa, di puskesmas tadi itu, lewat dashboard kayak gitu, lewat website. Mungkin lebih jelasnya kita lanjut aja dulu dari yang sisi, aplikasi aktif ya, dari Syifa dulu mungkin, Syif. Oke, terima kasih Gagas atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dokter dan juga kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya Syifa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi aktif yang nanti akan dilihat oleh pasien. Jadi dari sisi pasiennya. Oke, langsung aja. Nah, ini nanti untuk aplikasinya sendiri, itu nanti bisa di-download seperti yang sudah Gagas bilang, dari App Store bisa, atau di aktif.co.id. Nah, setelah di-download, nanti bisa sign up dulu. Jadi, mengisi data diri seperti nama, NIK, terus tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga handphone. Nah, ini kan di sini ada pekerjaan dan kecamatan dan segala macam. Ini ada di aplikasi yang versi lama gitu. Jadi yang versi barunya lebih simpel sih. Jadi nanti versi terbaru nggak usah perlu kayak ngisi-ngisi provinsi dan segala macam. Jadi hanya nama, NIK, terus nomor HP, tanggal lahir, sama apa tadi, jenis kelamin ya. Oke, nah nanti sign up, lanjut isi data diri, terus akan membuat username dan juga password gitu. Jadi nanti memasukkan email, username, dan juga password. Oke, nah nanti kalau misalnya sudah selesai untuk sign up, nanti lanjut akan masuk ke laman untuk sign in. Jadi laman sign in ini nanti langsung masukkan saja username dan juga kata sandi yang sudah berhasil dibuat gitu. Nanti kalau sudah berhasil akan muncul halaman ini, nama user. Hai Ahmad Pratama misalnya. Nah, nanti ini tuh bisa diklik. Jadi nama user di atas ini bisa diklik untuk menambahkan keluarga. Jadi misal dalam satu keluarga nih, nggak semuanya kan bisa megang handphone, misalnya ada nenek atau kakek yang sulit untuk menggunakan aplikasi sendiri. Nah, itu nggak usah khawatir, jadi nanti bisa ditambahkan dengan ini, ngeklik anggota keluarga. Jadi hanya menambahkan nama dan juga beberapa data diri, nanti yang ngisikan orang yang pegang usernya kayak gitu. Jadi tetap di satu username tapi bisa lebih dari satu orang. Ini bisa tambah anggota, sudah berhasil. Nah, nanti selanjutnya akan dilakukan verifikasi gitu. Jadi pemantau ini nanti akan melakukan verifikasi sehingga nanti si pemilik user ini menjadi active user. Karena nanti kalau misalnya belum terverifikasi, nanti di sini tulisannya adalah regular user. Jadi bedanya regular user dan active user ini adalah dari ada atau tidaknya pemantau. Jadi kalau misalnya punya pemantau, itu akan diverifikasi oleh pemantaunya, lalu nanti berubah jadi active user. Nah, dengan menjadi active user ini nanti pasien itu bisa mengisi form pemantauan awal. Jadi kalau masih regular user atau belum diverifikasi oleh pemantaunya, itu nanti tidak akan muncul form pemantauan awal ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya di play dulu guys ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah bisa isi form pemantauan awal, ini nanti akan mengisi gejala awal, apa aja gejala yang dirasakan saat ini, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya untuk mengganti form F6 sih, form epidemiologi, kalau misalnya di puskesmas gitu. Tapi ini diganti nama jadi form pemantauan awal. Nah, ini terus ada penyakit penyerta, ada komorbidnya, terus riwayat perjalanannya seperti apa, juga kontak erat dengan suspek atau probable COVID. Terus kontak dengan, ya pokoknya riwayat kontak itu juga akan diisi. Nah, setelah itu, setelah mengisi form pemantauan awal, di play lagi.
Nah, apa fitur yang utama dari aktif ini adalah si update kondisiku ini yang merah-merah tadi di pojok kanan bawah ada plus itu update kondisiku, ini adalah fitur utama. Jadi pasien itu bisa mengupdate setiap hari gejala yang mereka rasakan. Nah, nanti setelah selesai di update kondisiku, itu juga tidak hanya mengupdate gejala, tapi juga coba di play lagi, guys. Nah, ini kan mengupdate gejala. Lalu juga perkembangan gejalanya, apakah dirasa semakin memburuk, membaik, atau tidak berubah gitu. Nah, juga di sini ada untuk protokol kesehatan. Jadi kepatuhan pasien terhadap protokol kesehatan itu bisa, kalau misalnya pasien sudah patuh, itu kan dicentang-centang nih. Nah, nanti kalau misalnya pasiennya ini mencentang 8 dari 10 pernyataan di sini, dia akan dapat bintang 5 gitu. Nanti akan muncul bintang 5 di bawah. Nah, kalau sudah diisi, nanti akan muncul nih gejala saat ini. Jadi gejala saat ini adalah yang akan terdisplay di awal, yang baru aja diisi oleh pasien. Nah, gejala saat ini di sampingnya itu akan ada buletan warna kuning atau hijau atau merah, jadi bisa 3 warna. Itu tergantung dari progresi gejala pasien. Jadi hijau itu artinya membaik atau sama aja dari hari sebelumnya. Kalau kuning ini ada perburukan gejala atau ada tambahan gejala baru, misalnya hari pertama hanya demam dan batuk, lalu hari kedua ada nyeri tenggorokan. Nah, itu akan berwarna kuning karena ada tambahannya. Nah, di setiap pengisian gejala itu di bawahnya akan diberi kesimpulan. Jadi akan otomatis diberi kesimpulan bahwa misalnya kalau kuning itu nanti akan tertulis Anda memiliki perburukan gejala. Nah, akan disarankan untuk konsultasi kepada pemantau, misalnya seperti itu. Nah, gejala saat ini itu juga yang sebelumnya diisi itu bisa dilihat di riwayat gejala. Jadi hari-hari sebelumnya itu juga bisa dilihat di riwayat gejalanya gitu. Lanjut. Nah, ini tadi yang bintang itu. Jadi protokol kesehatannya itu apakah patuh atau tidak, itu bisa dilihat dari bintang ini. Nah, dapat bintang 5 itu kalau mencentang 8 dari 10 pernyataan. Ini juga bisa dilihat riwayat hari-hari sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah ini kalau misal dilihat di sini itu ada tombol bulat warna merah. Nah, ini adalah untuk update cepat. Jadi update cepat ini adalah fitur untuk memudahkan pasien ketika memiliki gejala yang cukup berbahaya. Yaitu contohnya misal ada sesak nafas, nyeri dada, penurunan kesadaran, wajah atau bibir tampak kebiruan. Dan juga nanti satu lagi rencana mau diupdate sih tentang SPO2-nya. Jadi apabila SPO2 di bawah 95%, itu nanti akan muncul juga di sini. Lalu terakhir juga ada tambah hasil swab atau rapid, di mana ini adalah untuk upload. Jadi untuk upload file hasil swab, atau juga bisa buat upload file-file yang lain. Misalnya ada beberapa puskesmas yang ingin meminta untuk mengupload KTP atau file-file yang lain, itu bisa diupload, sementara diupload di tambah hasil swab ini. Jadi bisa multiple file. Seperti itu. Ini untuk update cepat. Nah, kalau misalnya pasien ini mengupdate lewat update cepat, itu nanti gejala saat ini akan otomatis berwarna merah karena muncul gejala yang membahayakan seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya langsung dihubungkan ke WA. Jadi ini adalah tombol nanti yang langsung nge-link ke WA dari pemantau begitu. Jadi pemantau yang memantau pasien tersebut gitu. Jadi nanti kesimpulannya karena memiliki gejala yang berbahaya, maka diminta untuk konsultasikan segera. Nanti pasien akan klik ini dan langsung terhubung ke WA dari pemantau seperti itu. Oke, selanjutnya untuk fitur tambahan itu tadi kan fitur-fitur utama ya. Kalau fitur tambahannya ada edukatif ini. Jadi edukatif ini untuk apa ya istilahnya info-info terkait COVID yang bisa juga di-share ke WA seperti itu. Terus, nah untuk fitur tanya aktif ini adalah fitur untuk
menghubungi tim IT aktif apabila pasien memiliki kendala terhadap aplikasi, misalnya kesulitan untuk login atau yang lain sebagainya, itu bisa langsung menghubungi tim aktif di Tanya Aktif. Seperti itu. Terus yang lainnya fiturnya ada fitur, sebentar, jadi play lagi guys. Oke, nah di paling pojok kanan bawah ini ada akun sih nanti untuk ya biasa untuk update profil dan juga ada privacy policy. Seperti itu. Ini untuk tampilan yang ada di pasiennya sih. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari kakak-kakak dan juga teman-teman. Terima kasih Syifa. Ya. Iya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk yang penggunaan aplikasi. Ya. Mungkin aku tanya ya. Iya, boleh. Iya. Untuk yang apa? Ini kan dia bisa nambahin anggota keluarganya ya. Itu ada batasan nggak? Berapa orang gitu atau unlimited? Unlimited, Kak. Unlimited. Oke. Iya. Izin tanya juga, kalau misalnya tadi masukin anggota keluarga, itu nanti pengisian untuk data hariannya itu juga sama atau maksudnya diklik, maksudnya gimana ya mungkin langkahnya? Oh, jadi kalau misalnya mau ganti, misalnya kayak mau ganti orang gitu ya, mau update gejala, misalnya keluarga lainnya, itu nanti tinggal diklik bagian atas itu, terus nanti diklik namanya yang keluarganya. Misalnya mau ngupdate punyanya neneknya nih, nah diklik aja nama neneknya, nanti akan otomatis masuk ke laman gejala khusus punya neneknya, jadi akan terpisah antara keluarga gitu. Oke, berarti diklik di atas yang di high itu ya? Nanti ada. Ya, iya di atas. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang masih ada pertanyaan? Mau tanya dong, izin tanya ya Chef ya. Tadi kan kayaknya dari puskesmasnya bilangnya yang input ntar kita aja. Nah ini nanti kita tetap ngajarin ke orangnya apa enggak, apa ya udah pukul rata aja kita semua yang nge-input. Thank you. Oke. Mungkin kalau misalnya kasusnya seperti itu, mungkin ditawarin dulu kali ya pasiennya apakah mau menggunakan aplikasi sendiri atau istilahnya tidak keberatan gitu. Kalau misalnya tidak keberatan kan daripada keberatan pemantaunya gitu terlalu banyak memegang akun pasien, jadi ditawarin dulu aja nggak apa-apa sih Kak. Jadi kalau misalnya baru pasien ini nggak bisa menggunakan atau kesulitan, nanti baru dari pemantaunya yang bisa membantu untuk mengisikan gitu, mengisikan gejalanya. Jadi update-nya lewat WA, nanti dari pemantaunya yang mengisikan gejala si pasien, begitu sih. Mungkin ada tambahan dari Maulid atau Gagas? Yang mau nambahin mungkin kalau misalnya buat nantinya kalau misalnya kan nanti aku bakal jelasin yang via website juga. Jadi di situ bakal bisa langsung. Jadi teman-teman pemantau nggak perlu lewat aplikasi yang ada di HP. Jadi maksudnya lewat dashboard yang ada di website itu juga udah bisa ngupdate berbagai kondisi dan juga bisa daftarin pasiennya langsung kayak gitu sih. Jadi nggak perlu. Tapi ya kalau bisa mungkin biar tidak memberatkan korban juga tetap ditawarin untuk pasiennya apakah mau menggunakan aplikasi atau tidak. Itu. Iya, setuju. Tadi terima kasih banyak ya Syifa dan Gagas. Mungkin tetap ditawarin dulu, betul. Karena kalau nggak salah dari template COVID-nya juga di guideline ada template untuk menawarkan aplikasi juga ya, Dokter Laras kalau nggak salah. Terus nanti kalau misalnya memang pasiennya kurang berkenan itu bisa banyak macamnya. Kadang pasien cuma males registrasi atau membuat akun aja,
Nah, itu berarti dari pemantau bisa dibikinin akunnya, registrasi kayak step-step yang tadi, baik dari HP ataupun dari dashboard yang nanti Gagas akan jelaskan. Kemudian nanti tinggal username dan passwordnya dikasih pasien. Jadi misalnya dia cuma keberatan bikin akun, tapi sebenarnya dia nggak apa-apa kalau update kondisi harian lewat aplikasi. Nah, itu berarti kita tinggal bikin akun, terus username passwordnya dikasih. Atau yang kedua, beneran keberatan pakai aplikasi sama sekali. Berarti ya nanti mungkin alternatifnya benar-benar di untuk semua data input update kondisi itu benar-benar dari dashboard dan oleh pemantau aja semuanya. Mungkin gitu Kak. Ya, terima kasih Maulid dan Gagas tambahannya. Mungkin ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke website aja kali ya. Oke. Ya. Sebentar. Kok udah di sini aja. Nah, kebetulan jadi ini tampilan yang kedua, ini tampilan untuk teman-teman pemantau. Teman-teman pemantau akan lebih kerjanya di bagian sini. Jadi kalau misalnya nanti mungkin sekalian bisa sambil ikutan melihat, bisa ke sini aja, terus habis itu nanti masukin username sama password yang kemarin udah didaftarin lewat G-Form. Kebetulan udah aku bikinin akun teman-teman dan sekalian coba apakah akunnya bisa masuk atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya udah, terus teman-teman tinggal masuk aja, nanti akan ketemu tampilan pertama seperti ini. Jadi tampilan pertamanya adalah tampilan dashboard. Jadi perlu diketahui untuk tampilan di website ini, ada 3 hal yang penting untuk teman-teman. Jadi yang pertama ada bagian dashboard, yang kedua ada bagian medical record, sama yang ketiga ada bagian tenaga kesehatan. Nah, untuk yang tanya aktif ini juga nanti kalau misalnya teman-teman pencet nanti bakalan disuruh sign in lagi karena itu bukan bagian teman-teman itu. Nah, untuk yang ini bagian dashboard ini isinya terkait dengan demografi pasien teman-teman yang ada di puskesmas tersebut. Nah, dari mulai penggunanya berapa, pasien yang memenuhi prokes, dan juga jumlah volunteer yang ada di puskesmas teman-teman. Nah, terus habis itu ini juga ada usia, jenis kelamin, status monitor, dan diagnosa pasien. Kemudian juga ada penyakit penyerta, gejala, dan juga per nama kelurahannya itu ada berapa pasien kayak gitu. Nah, ini sebenarnya penting untuk puskesmas kalian, jadi untuk data-data epidemiologi dan sebagainya. Kebetulan tadi juga dari puskesmas Kota Gede 2 juga pengen untuk dapat akses juga ya, Kak Laras ya. Iya benar. Tadi sepertinya menginginkan untuk bisa akses juga. Tapi belum aku bikinin Kak, betul. Karena belum ada. Iya, nggak apa, nanti aku tawarin ke kepala puskesmasnya dulu aja. Nanti satu akun aja kan? Iya, satu akun. Oke. Ya, terus ini palingan ini bisa nanti mungkin bisa sekalian dibilangin juga kalau misalnya lupa ini bisa diunduh Excel-nya dan nanti bakal keluar hasilnya ini. Dan ini bisa dicari juga per tanggal. Oke, next kita ke bagian medical record. Nah, di bagian medical record ini adalah bagian yang penting nih buat teman-teman ketahui. Kenapa? Karena di sini itu berisi pasien-pasien yang nantinya akan teman-teman pantau. Jadi tapi ini khusus untuk pasien-pasien yang emang ada di wilayah puskesmas teman-teman kayak gitu. Dan mereka ini sudah terdaftar, mereka sudah mendaftarkan diri di aplikasi kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya namanya muncul, kayak misal Pak Noki Purwaka, berarti Pak Noki Purwaka ini dia udah secara mandiri dia ngelakuin sign in sendiri di aplikasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum sign up gitu di aplikasinya, belum muncul di sini. Gitu. Nah, fitur yang penting adalah fitur verifikasi, kayak yang tadi dibilang sama Syifa. Jadi kalau misalnya di aplikasi HP itu kan bakal ada regular user sama aku lupa satunya, active user kalau nggak salah.
Nah, yang regular user itu dia belum diverifikasi, dan yang active user itu dia udah diverifikasi. Verifikasi itu berarti artinya si pemantau sama si pasien itu sudah match. Jadi udah emang harusnya si pasien itu dipantau oleh pemantau itu. Nah, misal nih misalnya yang belum, jadi yang nggak ada tombol verifikasinya berarti dia udah diverifikasi kayak gitu ya. Yang masih ada tombol verifikasinya berarti dia belum diverifikasi. Nah, misal yang Aulia Novitasari. Aulia Novitasari ini harusnya dipantau, dapat pembagian nih, terus dia dipantau seharusnya oleh Kak Vika. Nah, berarti nanti Kak Vika tinggal pencet aja verifikasi di sini kayak gitu. Nah, terus si Sulisti ini yang dapat itu Kak Hana. Berarti nanti Kak Hana tinggal verifikasi aja di sini. Tapi Kak Vika nggak perlu verifikasi si Ibu Sulisti karena itu bukan pemantaunya. Nanti malah terjadi kesalahan verifikasi kayak gitu. Nah, itu terus habis itu ini yang hijau kuning ini merupakan gejalanya pasien. Maksudnya dalam kondisi hijau, kuning ataupun merah kayak gitu. Sini secara garis besar ada username, usia, diagnosis, pemantau. Nanti nama teman-teman bakal muncul di sini kalau misalnya udah verifikasi. Terus itu status tanggal update gejala. Nah, terus ini mungkin yang kalau misalnya teman-teman lihat ini di bagian username ini bisa ada tiga ya kan. Pak Novi Purwaka nih ada 3 username, tapi sementara namanya ada beda-beda. Nah, berarti ini dia pakai satu aplikasi buat satu keluarga. Jadi yang punya aplikasi ini cuma Pak Novi Purwaka, tapi nanti dia nambahin keluarganya, ada Bu Evi Masdiati sama siapa Dek Marvel kayak gitu. Jadi nanti udah otomatis keluar di sini yang fitur tambah keluarga itu. Nah, udah, terus habis itu di sini nanti teman-teman juga bisa unduh Excel-nya secara keseluruhan, terus atau bisa nyarinya. Terus ini juga bisa filter namanya dari sini, langsung dicari aja. Terus di sini ada fitur tambah pasien. Jadi fitur tambah pasien ini kalau misalnya emang pasiennya tadi yang nggak punya HP atau nggak punya HP Android kayak gitu. Nah, ini bisa langsung aja tambah pasien terus ke data lengkap. Nah, terus dimasukin deh nomor HP-nya, nama keluarganya, nama lengkap, email, username, password, NIK, tanggal lahir, dan sebagainya. Nanti kalau misalnya emang pasiennya udah mau untuk untuk daftar untuk ngisi update kondisinya sendiri, nanti tinggal dikasih username sama passwordnya. Nah, ini kalau yang untuk kolom nomor HP ini gimana? Ini apa? Nah, nomor HP ini biasanya ini digunain juga buat yang fitur verifikasi tadi. Jadi biar lebih detail aja. Jadi kayak misal kan biasanya ada tuh udah nama pasien sama nomor HP-nya. Nah, nanti kalau misalnya takut salah bisa di sini aja nomor HP-nya diisiin, terus nanti bakalan langsung ke terverifikasi kayak gitu. Terus habis itu lanjut, kalau misalnya teman-teman pencet nih si nomor pasiennya bakal keluar kayak gini. Keluar kayak gini dari mulai biodata, dari nama, NIK, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Nah, nanti ini otomatis sudah ada kalau misalnya si pasiennya udah mengisi data pribadi pas masuk kayak gitu. Nah, nanti yang nggak ada paling diagnosa, tanggal mulai isolasi, sama status. Nanti tinggal teman-teman isi, tinggal teman-teman lengkapi kayak gitu. Terus di sini juga bisa ngelihat hasil swab dari fitur yang di tengah tadi yang buat upload dokumen. Itu nanti bisa langsung upload hasil swab atau enggak upload berkas-berkas yang emang diperlukan oleh puskesmas kayak gitu. Ini bisa dilihat di sini. Terus habis itu, nah di sini untuk perjalanan gejala. Perjalanan gejala ini fitur kalau di aplikasi adalah fitur kondisiku. Jadi update gejalanya pasien dari setiap harinya, dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini updated by Novi Purwaka. Itu tinggal centang-centang aja. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya ternyata belum update gejala, nah, teman-teman bisa update aja langsung di sini. Ditambah gejala, terus habis itu dicentang-centang, terus habis itu disimpan kayak gitu. Nanti dia bakal otomatis ke-update.
Nah, ini untuk yang rating protokol kesehatan juga sama kayak tadi. Ini sebenarnya buat awarding aja sih buat ke pasiennya. Jadi kayak pasiennya ternyata udah bagus prokesnya kayak gitu. Nah, ini tapi kalau misalnya emang nggak diisi juga, nanti bisa teman-teman isi di sini. Kayak gitu. Terus habis itu ini untuk informasi tambahan kayak seperti keluhan-keluhan lainnya yang tidak ada di kondisiku, kayak misal pasien mengeluhkan tidak bisa tidur, nanti teman-teman isi sesuai dengan format penulisannya, kayak tanggal, jam, nama, profesi, informasi yang akan dituliskan. Terus habis itu next ke form epidemiologi. Jadi form epidemiologi ini kalau misalnya di puskesmas merupakan form F6 kayak gitu. Tapi kebetulan tadi Kota Gede ini ya kayak agak bingung pas dikasih tahu form F6, kayak nggak tahu gitu formnya mana. Nah, mereka nggak itu tetap pakai Excel manual ya untuk iya masukin. mereka Tapi pakai sebenarnya Excel manual. format itu kalau di puskesmas manapun harusnya sama kayak gitu. Iya. Nah, jadi form F6 ini kalau misalnya di aplikasi itu sebenarnya udah di yang form pemantauan awal, jadi itu sama gitu, form pemantauan awal sama form epidemiologi sama form F6 itu sama. Nah, ini udah ada, nanti bakalan udah keisi kalau misalnya emang si pasien itu udah ngisi gitu ya. Dan dipastiin juga di aplikasi itu si pasien itu udah selesai, karena emang cukup banyak pertanyaannya di form epidemiologi ini. Jadi kayak dipastiin si pasiennya itu udah benar-benar sampai selesai kayak gitu. Karena kalau enggak nanti tetap kosong kayak gini. Terus ini nanti nama pewawancara tinggal diisi nama teman-teman kayak gitu. Terus habis itu ini juga bisa diisiin sih sama teman-teman. Jadi saling mengisi kekosongan. Yeah. Kayak gitu. Terus habis itu ini riwayat perjalanan, kontak paparan, terus daftar kontak erat, terus habis itu disimpan. Nah, nanti bisa diunduh hasilnya kayak gini. Ini yang namanya form F6. Yang form hijau ini. Ya, ini kan langsung otomatis. Terus habis itu fitur terakhir adalah fitur tenaga kesehatan. Sebenarnya di sini cuma bisa ini sih bisa ngelihat nama-nama pemantau yang lain di puskesmas tersebut. Kayak misal Kak Vika bisa ngelihat Kak Hana gitu. Nah, ini dan juga bisa ngelihat pasien-pasien yang dipantaunya kayak gitu. Dan ini juga bisa ngecek kayak misal kalau misalnya Kak Vika ternyata pasiennya ada yang udah terverifikasi gitu. Terus bingung nih terverifikasi oleh siapa, nanti bisa dicek aja di sini siapa yang verifikasiin kayak gitu. Nanti tinggal bilang ke tim IT buat diubah nama pemantaunya kayak gitu. Udah sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung nggak teman-teman? Aku tanya deh ya. Berarti ini kita bisa lihat semua pasien kan? Misal kayak aku kan PJ ya, jadi nggak akan pegang pasien. Cuma nanti aku bisa lihat untuk pasiennya, kemudian bisa lihat pemantaunya siapa di bagian medical record kan ya tetepan? Iya bisa Kak. Ini satu puskesmas. Oke, siap. Saya mau tanya, kalau kan tadi misalnya yang di Puskesmas Kota Gede 2 itu kan dari pihak puskesmasnya pengennya kita yang mengisikan untuk data pasien itu. Nah, untuk hariannya itu nanti kita bisa langsung isi lewat akun kita, tapi kita pilih pasiennya atau harus lewat aplikasi yang untuk pasiennya. Jadi kita masukin username pasiennya satu-satu, kita masukin, atau baiknya seperti apa ya? Untuk update gejala kondisiku ya Kak berarti? Iya, maksudnya itu yang tiap hari. Itu bisa di sini Kak, bisa ditambah gejala di sini. Oke, berarti pakai akun kita buka yang pakai pemantau bisa ya buat bisa. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Izin tanya dong, tadi kalau misalnya pasiennya nggak bisa bikin akun, terus bikininnya gimana ya tadi ya? Oke, sebentar ya.
ada di bagian medical record. Nanti kakak Medical record. ke bagian medical record, terus habis itu tambah pasien, terus ini ke data lengkap. Oh ya, oke. Ya. Thank you. Itu harus terisi semua atau ada beberapa poin aja yang penting? Kalau nggak salah sejauh ini harus diisikan semua sih, Kak. Iya. Iya nggak ya, Mal? Aku agak lupa. Sementara ini masih harus diisi semua, Kak. Tapi memang tapi minggu ini kami lagi mau menyederhanakan kayak kepala keluarga nanti tuh dihapus, terus NIK juga. Jadi nanti mungkin sistemnya dibikin kayak ada yang wajib diisi kayak nama lengkap, terus username password itu wajib sama tanggal lahir dan jenis kelamin, tapi sisanya nanti dikosongin dan bisa editable kapanpun gitu. Tapi masih kami upgrade sih, untuk sementara ini masih harus diisi semua. Oke, siap, makasih. Izin tanya dong, kalau yang pasien tambah pasien ini, kita nambahnya kalau yang tadi kan satu username dia bisa nambah anggota keluarganya sendiri. Nah, misalnya nih kita ngawasin satu keluarga isinya 7. Kita kalau misalnya 7-7-nya semuanya simbah-simbah nggak ada yang bisa nambahin pasien, terus kita nambahin ininya 7 kali berarti. Nah, iya Kak, kemarin dari puskesmas lain juga sempat ada yang nanya kayak gitu. Terus kemarin baru aku confirm lagi, terus katanya sih masih harus untuk nambah satu-satu, karena emang belum bisa kalau misalnya username-nya sama. Tapi nanti akan diusahakan untuk bisa tambahin keluarganya sendiri. Jadi username-nya nggak perlu ini banyak. Atau coba guys, klik nama salah satu pasien deh guys. Aku baru ingat juga gara-gara Kahana nanya. Di paling bawah ada yang tambah kontak erat nggak ya? Nggak ada, itu di form epidemiologi nggak sih? Oh iya, Deng. Berarti belum ya? Belum, ya. Belum ada, Kak. Tapi nanti mungkin bisa di-upgrade biar nggak bolak-balik HP sama website ya, berarti. Oke, thank you. Ya, makasih Kak sarannya juga. Yes. Mau tanya boleh? Boleh Kak. Jadi kan itu untuk yang fitur tambah pasien kan ada ini ya, harus isi email ya. Berarti pasiennya harus punya email kah? Atau kalau misal pasiennya nggak punya email, kita harus bikinin email juga? Atau bisa juga pakai email kita? Gitu. Sebenarnya kalau nggak salah email tuh buat ngirim kalau misalnya lupa password nggak sih, Mau? Iya betul Kak. Jadi kepentingan emailnya itu kalau misalnya di setting yang pasiennya daftar sendiri gitu Kak. Terus kan mereka ada kemungkinan lupa password. Nah nanti untuk pemulihan passwordnya itu, ngereset password itu akan dikirim notifikasi ke email kayak aplikasi e-commerce dan lain-lain. Nah tapi kalau misalnya ini memang pasiennya akunnya dibikinkan sama pemantau, baik itu lewat HP ataupun dashboard, di email ngasal nggak apa-apa, diisi email pemantau juga nggak apa-apa. Yang penting nanti nama username sama password pasien selalu diingat aja sama pemantau gitu sih. Ya oke, berarti harus dicatat ya. Iya betul Kak. Nanti monggo kalau misalnya dari Kak Laras atau teman-teman mau bikin notes atau gimana. Tapi memang kalau misalnya mentok-mentoknya lupa banget dan nggak ada yang belum sempat nyatet, itu nanti bisa bilang ke Gagas juga atau ke aku, nanti bisa di-reset dari admin. Yeah. Oke, siap. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Sudah jelas semua? Permisi mau izin nanya, boleh? Iya, boleh. Silakan Dayang. Ya, berarti kan tadi di fitur tambah pasien itu kan ada nomor HP sama emailnya, mau konfirmasi aja. Berarti misalnya dalam satu keluarga itu, misalnya yang isolasi mandiri ada banyak. Nah, itu apakah emailnya dan nomor teleponnya itu boleh sama gitu untuk satu keluarga ini? Kebetulan kalau email belum bisa sama Kak. Jadi tadi diisi ngasal aja tuh, misalnya diisi nama pemantau. Kalau misalnya nomor HP itu seingatku juga harus beda sih Kak. Tapi nanti aku pastiin lagi ya Kak. Jadi kalau misalnya memang kan
dari kemarin, pokoknya selama seminggu ini tuh beberapa fitur ada yang diupdate. Nanti mungkin sekalian kami fiksasi juga biar ke depannya kalau misalnya udah mulai pemantauan, mulai besok, itu bisa lebih user friendly dan nggak ribet juga, bisa pakai bareng. Oke, makasih. Thank you, Kak. Oke, ada lagi nggak? Boleh. Pasien ada hal yang harus pasien lakukan dari HP misalnya ada konfirmasi gitu atau Jelas nggak pertanyaannya Gagas sama Olit? Enggak, Kak. Ya. Maaf. Jadi ini coba ya aku summary-kan. Kalau semisal kita buatkan akun buat pasien, apakah ada hal yang harus pasien lakukan via aplikasi HP-nya mereka, misal harus konfirmasi atau verifikasi apa gitu? Oh, enggak ada, Kak. Enggak ada ya? Oke. Benar ya pertanyaannya itu ya, Vira ya? Oke. Izin mau tanya, kalau misalnya pasiennya udah 14 hari isolasi, itu kita untuk, maksudnya selesainya pasien itu nanti perlu ada yang diubah gitu nggak ya? Atau ya udah berarti nggak usah input lagi? Mungkin ini Kak, statusnya diubah nanti akan menjadi selesai di monitor. Oke, ya siap-siap. Terima kasih. Oke, ada lagi? Yuk, ditanyakan mumpung ahlinya ada di sini. Kalau hapus pasien bisa nggak? Misalnya ntar aku pengen nyoba-nyoba gitu, aku bikin fake patient gitu, terus aku hapus bisa? Enggak, Kak. Itu yang delete pasien cuma bisa. Iya. Nanti nggak apa-apa, Kak. Kayak kemarin banyak banget kalau misalnya lihat di MR itu kayak siapa misalnya Iko coba, Marcelo tes gitu. Jadi akun-akun kosong nggak boleh hapusin. Oke, ada lagi yang mau nanya? Dipta, Ola, udah jelas? Sudah jelas, Dok. Sudah, oke. Ola juga ya? Ola kemana ini, Ola? Oke, nanti kalau misal ada yang mau tanya, misal baru aja kepikiran gitu, sekarang belum kepikiran, nanti mungkin bisa lewat langsung ke Gagas atau harus lewat aku dulu? Gimana? Bebas sih, Kak, tapi kalau kemarin aku masuk ke grup yang di puskesmas lain. Jadi biar saling tahu aja teman-teman pemantau kendalanya apa, jadi biar nggak double gitu. Nantinya aku ngasih tahu. Oke, berarti nanti masukin grup aja ya, biar gampang. Iya, boleh, Kak. Oke, nanti kita invite Gagas ya. Oke, terus dari tim aktif ada lagi yang mau ditambahin nggak? Mungkin aku mau nambahin dikit, kan nanti kan ini karena kita masih dalam on progress juga untuk fiksasi beberapa update fitur. Nanti mungkin akan, kalau misalnya udah fix, nanti bakalan aku paparin lagi terkait fitur-fitur baru yang ada di dashboard-nya juga. Oke, jadi nanti sama ada mungkin, ya, sama mungkin kalau dari teman-teman pemantau kayak mungkin ada ide untuk apa fitur-fitur yang mungkin apa menarik itu untuk ditambahkan, nanti bisa tinggal bilang aja kayak gitu. Oke, nanti kalau ada ide ya, ide untuk penambahan fitur atau pengurangan fitur gitu ya, biar mempersimpel gitu nanti kita kasih masukan. Oke, ada lagi? Udah cukup dari IT? Oke, karena udah azan maghrib juga ya. Jadi ini aku nanti kasih gambaran secara singkat aja ya untuk pemantauan tadi, sekaligus juga untuk apa yang udah kita bahas di puskesmas hari ini. Suaraku jelas? Jelas ya? Oke.
Jadi intinya adalah puskesmas kota gede itu cuma mengampu satu kelurahan. Jadi kelurahan Rejowinangun yang ada 13 RW di situ. Nah, untuk bulan Juni Juli kemarin memang ada peningkatan kasus nggih. Juni itu 200-an, Juli 500-an. Agustus awal ini per tanggal kemarin itu 70 pasien. Jadi udah ada penurunan untuk bulan Agustus ini. Kemudian kasus kematian kalau nggak salah di bulan Juli itu ada 18 kasus. Nah, 7 itu meninggal di rumah. Nah, dari yang 7 itu 1 sudah terkonfirmasi positif, yang 6 masih kasus probable seperti itu. Sisanya meninggal di RS kayak gitu. Kemudian nanti alur konfirmasi untuk alur pasiennya itu, jadi ketika ada pasien yang positif, itu nanti dia akan didata oleh puskesmas, kemudian nanti dari puskesmas akan melakukan tracing. Jadi nanti di puskesmas kota gede itu udah ada tim tracernya. Jadi tim tracernya itu nanti terdiri dari 1 orang dari epidemiologi, Mbak Anissa ya, beliau koordinatornya, kemudian ada Bu Titi juga, kemudian ada 3 orang tracer mahasiswa, 1 orang tracer dari BNPB, kemudian ada tracer dari Polri juga. Jadi itu nanti dibagi per RW-nya kayak gitu. Nanti kan di Excel yang tak kasihkan kalian itu udah ada tracernya siapa gitu ya. Jadi nanti untuk konfirmasi misal karena secara guideline kan nanti kita menghubungi pasiennya setelah pasien itu sudah di-tracer oleh tracer puskesmas, nanti silahkan kalau semisal mau konfirmasi dulu sama tracernya. Jadi nanti dengan PM dulu, ini pasiennya sudah di tracing belum nggih? Kalau sudah nanti jenengan bisa menghubungi kayak gitu. Cuman kalau semisal belum di tracing, sepertinya harus menunggu dulu dari tracer di puskesmas supaya nanti pasiennya nggak bingung. Karena nanti dari tracer yang puskesmas itu yang akan memperkenalkan nanti akan ada pemantauan setiap hari oleh dokter muda. Nanti mungkin akan setelah ini akan dihubungi seperti itu. Jadi nanti menunggu dari tracernya dulu, gitu nggih. Kemudian nanti alurnya berarti kan nanti data masuk dari puskesmas ke aku ya. Nanti aku yang bagi ke kalian nanti sesuai dengan pembagiannya. Silahkan nanti menghubungi tracernya. Setelah itu kalau udah oke, bisa menghubungi pasien kayak gitu. Kemudian silakan dijelaskan di awal masalah aplikasi aktif, apakah bersedia atau tidak untuk mengisi, bersedia atau tidak untuk membuat akun sendiri kayak gitu. Nanti seperti yang sudah dipaparkan di depan, kalau semisal mau bikin sendiri dan mau ngisi sendiri, alhamdulillah berarti kerjaan kalian berkurang. Kalau semisal ternyata nggak bersedia atau nggak bisa gitu ya, nanti berarti kalian yang harus mendampingi seperti itu, atau mungkin nanti yang harus WA setiap hari, kalian yang masukkan juga datanya setiap hari kayak gitu nggih. Terus nanti ada assessment juga nggih. Kalau assessmentnya nanti ada assessment fisik sama rumah gitu. Kalau fisik itu dia nggak ada komorbid, usianya nggak ada di bawah 45 tahun, kemudian juga gejalanya tidak ada gejala atau gejala ringan ya. Gejala ringan itu nanti berarti RR-nya dalam batas normal, kemudian saturasinya di atas 95% kayak gitu. Kemudian nanti kalau sudah layak atau tidak untuk isoman. Kalau semisal dia layak isoman, berarti nanti dilanjut gitu nggih. Kemudian kalau semisal nanti selama pemantauan ada perburukan, nanti laporkan aja. Nanti kita lihat apakah dia sebenarnya butuh shelter atau butuh rujuk. Kalau butuh rujuk rumah sakit akan dirujuk ke rumah sakit. Kalau semisal nanti ternyata sebenarnya gejalanya nggak terlalu berat, tapi butuh shelter misal karena rumahnya nggak layak atau seperti apa, nanti kita ke shelter. Nah, untuk perujukan sendiri itu nanti ada beberapa cara nih. Jadi nanti kalau semisal dia itu caranya ada 2. Jadi kalau semisal nanti dia perburukannya atau kebutuhan shelternya itu terjadinya di jam kerja puskesmas, nanti puskesmas yang akan membantu rujukan kayak gitu. Cuman kalau ternyata di luar jam kerja nanti kita harus menghubungi PSC. Jadi nanti itu nomor teleponnya 119. Itu untuk kontak emergency kalau semisal butuh ambulans atau rujuk segera kayak gitu. Nanti kalau semisal butuh shelter tetap dikoordinasikan dengan puskesmas. Nanti mereka yang mendaftarkan ke shelternya. Kemudian nanti untuk dari shelternya biasanya akan masih jadwal antrian gitu. Kalau semisal udah dapet tempat, nanti akan dikasih jadwal bisa ke shelter jam berapa. Nanti kalau semisal masih di jam kerja puskesmas yang akan mengantar gitu. Kalau misal di luar jam kerja, kembali lagi nanti mungkin akan dibantu dari
PVC gitu. Dan beberapa ini kan ada beberapa shelter ya yang tersedia. Ada shelter yang di UNY, ada yang UGM, sama yang di shelter kota. Kalau shelter kota yang milik Pemkot itu di daerah Bener sama Demawang. Nah, kalau yang di UNY itu nanti koordinasinya sama Kodim. Jadi nanti mungkin tetap dari puskesmas ya akan mendaftarkan seperti itu. Cuma nanti masalah penjemputan dan lain-lain nanti dari Kodim ya. Kalau yang UGM sama shelter kota nanti puskesmas yang akan menjemput pasien kayak gitu, atau dari PVC kayak gitu ya. Terus oh ya, untuk masalah obat, kalau misal nanti ternyata pasien memiliki gejala-gejala yang itu membutuhkan obat, itu nanti kalian bisa konsulkan ke aku, atau nanti bisa juga ke dokter puskesmas. Nanti kita yang akan meresepkan. Untuk obatnya sendiri nanti ada 2 macam ya, dari yang TNI sama ada yang dari puskesmas. Kalau yang dari TNI itu ada 3 jenis ya. Ada paket 1, paket 2, paket 3. Paket 1 itu untuk pasien tanpa gejala. Jadi nanti isinya hanya vitamin D, vitamin C, sama zinc. Gitu nggih. Kalau yang paket 2 nanti ada tambahan berupa oseltamivir sama paracetamol. Jadi ini untuk pasien-pasien yang ada demam atau ada anosmia kayak gitu. Kemudian paket 3 nanti ada kalau untuk pasien batuk dan demam ada tambahan ambroxol, oseltamivir sama paracetamol kayak gitu. Gitu nggih. Nanti tadi sepertinya juga sudah di-share ya di grup tracer ya, paket-paketnya. Kemudian nanti kalau semisal ada gejala-gejala yang tidak tercakup di obat-obatan itu, nanti akan dibantu oleh puskesmas kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ada pasien-pasien yang butuh obat, bisa dikomunikasikan, nanti kita komunikasikan ke puskesmas, kemudian dari puskesmas yang akan memberikan obatnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang nggak ya? Izin tanya dong. Boleh. Pas pertama kali kita menghubungi pasiennya itu ditelepon ya berarti? Iya, kalau bisa, kalau semisal berkenan ditelepon atau kalau mau di WA dulu. Dari tim pemantauan, ini akan menjelaskan tentang sistem pemantauan selama isolasi mandiri dari Bapak atau Ibu berkenan untuk dijelaskan via telepon atau via WA saja. Maksudnya kadang kan ada orang yang memang lebih nyaman di telepon, ada yang lebih nyaman pakai WA aja kayak gitu. Jadi senyamannya pasien aja sih kalau aku. Yang penting kalian bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya kayak gitu. Terima kasih, Dok. Oke, ada lagi? Dok, mau nanya, Dok? Boleh. Ya, dari gejalanya pasien ini kan ada demam sama yang pemeriksaan saturasi oksigen itu, Dok. Karena kalau pasiennya ini tidak mempunyai alat seperti itu, Dok. Kalau yang di briefing yang sebelumnya kan, kalau nggak salah itu dikasih taunya kalau itu nanti komunikasikan ke puskesmas, apakah puskesmas yang menyediakan. Nah, kalau kayak gini, apakah puskesmas kita akan menyediakan atau bagaimana ya? Terima kasih. Ini nanti aku juga perlu menanyakan lagi sih untuk yang masalah pemantauan awal untuk suhu terutama sama untuk saturasi. Mungkin nanti bisa kalau semisal perlu nanti apakah kita perlu ke sana dulu untuk cek awal saturasi atau gimana, itu nanti aku pastikan lagi ya. Soalnya juga kemarin agak rancu juga dan kebetulan sih di sini mereka sudah punya Satgas Covid sih. Jadi per RT RW itu sudah ada Satgas Covid. Di beberapa tempat Satgas Covid-nya itu sudah punya saturasi oksigen. Gitu. Jadi mungkin nanti akan tetap harus dibuat grup koordinasi lintas sektor sih. Tadi itu sempat udah nanti lewat puskesmas saja, tapi kok kayaknya kurang efektif. Jadi nanti kita usulkan dulu ke kepala puskesmasnya buat nanti dibikin WA koordinasi gitulah, biar nanti gampang. Jadi kan kalau ada Satgas Covid yang di desa itu kan lebih cepat ya mereka ya. Misal nanti kita laporan, misal ini ada pasien baru minta tolong untuk misal dicek awal untuk saturasi atau kemudian juga untuk suhu kayak gitu. Yang mereka bisa lakukan dengan alat yang mudah kayak gitu. Gitu ya. Nanti aku update lagi. Dok, mau nanya lagi, Dok? Boleh. Ya. Tadi kan di fitur aktifnya sendiri
itu ada perubahan. Jadi warna kuning kalau ada pertambahan gejala. Nah, kalau misalnya tambah gejalanya itu kayak cuman gejala ringan dan lain-lain sebagainya, sedangkan kalau misalnya ada pertambahan gejala itu nanti disuruh lapor pemantau. Nah, nanti pas dari kita lapor pemantau ini, tugas kita apakah langsung melaporkan kepada PJ atau bagaimana ya? Nggak apa-apa sih kalau semisal nanti bingung ya. Ini penambahan gejalanya progresnya ke arah buruk atau semisal masih nggak masalah, itu nanti kalau bingung nggak apa-apa, dikonsulkan aja. Kalau semisal nanti perburukannya misal nambah batuk aja, tapi nggak yang lain-lain, nggak ada sesak nafas gitu, mungkin masih oke kayak gitu. Cuman kan nanti kita harus lihat juga toh, mungkin nanti bisa kalau semisal pasiennya lemes enggak, pasiennya sesak nafas enggak, kayak gitu. Nanti soalnya juga kalau nggak salah itu, kalau ada perburukan yang jelas itu nanti kalian diminta buat kayak minta tolong ke keluarganya buat memvideokan pasien. Jadi kalian bisa lihat kondisinya pasien. Nanti bisa dikirim ke aku juga biar nanti bisa aku assess juga. Gitu sih. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Kak, izin tanya Kak, ini mulai kerja kita berarti hari ini Kak? Aku tadi udah bilang sama kepala puskesmasnya sih, karena kita masih harus matengin masalah aktifnya tadi itu, jadi boleh mulai dihubungi pasiennya besok. Gitu. Cuman tadi kan udah aku bagi ya untuk pemantauannya siapa, pasiennya siapa. Nanti mungkin malam ini bisa nanya dulu aja ke tracernya, ini udah dihubungi belum ya gitu. Kalau dari kepala puskesmasnya sih bilang tadi udah dihubungin, cuman untuk memastikan lagi aja, siapa tahu ada yang belum dihubungi gitu. Jadi kalau semisal udah dihubungi kan besok kalian bisa langsung WA aja gitu. Gitu, ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup jelas? Kak, tanya ke tracernya berarti di grup yang sama puskesmas ini ya? Boleh, atau kalau mau misal lebih nyaman PM, kayaknya nggak masalah PM. Ini kan ada namanya, yaitu tadi udah ada Mbak Anissa, ada Mas Budi. Kalau yang Mbak Nabila, aku kayaknya belum muncul ya di grup ya kayaknya ya tadi. Kalau yang belum muncul nanti mungkin bisa di grup dulu ditanyakan. Ini sudah di tracing belum? Kalau sudah nanti kita mau WA gitu aja. Oke. Kalau misalnya udah di tracing, kita pertama kali hubungin berarti masih tetap lewat telepon ya Kak ya? Nanti WA dulu aja. Di WA, memperkenalkan diri kamu siapa, kepentingannya apa, nanti bilang aja ada yang harus kita jelaskan mengenai teknis pemantauan, berkenan untuk ditelepon atau via WA saja, kayak gitu. Oke, pokoknya thank you Kak. Yap, oke. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Nanti untuk guideline-nya bisa dibaca-baca lagi, itu ada kayak panduan juga apa yang harus kalian bicarakan di awal. Kemudian juga nanti kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan di grup, nanti aku jawab. Gitu ya. Kalau nanti aku juga bingung, nanti ketanyakan dokter itu. Gitu ya. Oke? Oke, Kak. Oke, siap. Udah gitu aja kali ya, daripada nanti ini udah maghrib juga, yang belum sholat biar bisa sholat. Nanti semoga kita diberi kelancaran ya untuk pemantauan ini. Mungkin nanti juga harus stok sabar karena mungkin nanti pasiennya akan sering konsul-konsul gitu ya, terutama kalau semisal di luar jam-jam kerja mungkin ya dilayani aja sebaik mungkin gitu. Kemudian juga nanti kalau ada kendala intinya dikomunikasikan aja. Boleh lewat aku dulu atau misal sekiranya urgent langsung di grup puskesmas kayaknya nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau semisal urgent dan aku posisinya lagi slow respon, karena aku juga ada kerja jaga di klinik juga ya, takutnya pas lagi ada pasien atau gimana nanti malah nggak
responnya kurang cepat, jadi boleh kalau misal mau langsung ke puskesmasnya. Gitu ya. Oke, udah nggak ada yang ditanyain, bener ya? Oke, Sudah, Kak. ya. Good luck ya, semoga lancar, nggak ada kendala yang berarti, semoga segera turun kasusnya, dan semoga kerja keras kalian ini bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum.